Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Kawan-kawan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kembali dalam program yang kita sayangi gitu ya, dalam program Ngeteh kita masih membahas tentang seputaran pemuda. Kemarin banyak tema yang sudah kita sajikan kepada teman-teman, dan pada hari ini pun kita masih akan berbicara seputar pemuda. Namun kali ini temanya apa sih gitu kan? Hari ini kita bakal berbicara soal prestasi yes, hafalan oke. Tepuk tangan dong. Biar ala-ala lah. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber, seorang perempuan. Beliau merupakan salah satu mahasiswa semester 3 dari UINSI Samarinda, namanya Mbak Herianti. Assalamualaikum Mbak Herianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu teman-teman, narasumber kita pada hari ini, dan kita akan berbicara banyak sama beliau terkait mengenai prestasi dan juga hafalan gitu ya. Baik, Mbak Herianti gitu ya. Saya manggilnya apa nih? Mbak Herianti? Bebas ya. Mbak Yanti deh gitu ya. Soalnya kalau Mbak Heri nanti agak gimana gitu kan. Mbak Yanti, kita berbicara terkait mengenai pemuda seperti tema besar yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, berbicara terkait mengenai pemuda, Mbak Yanti ngelihatnya gimana sih tentang pemuda itu sendiri? Pemuda, menurut Ana, pemuda itu berbicara tentang pilihan sikap. Ingin jadi pemuda yang optimis atau jadi pemuda yang pesimis. Dan apalagi di tahun 2030 kan bonus demografi Indonesia tuh, di mana pemuda tuh sangat banyak sekali. Terus kemudian ditambah lagi di tahun 2045 yang dimana Indonesia mencanangkan generasi emas. Nah, jadi kita sebagai generasi muda disitulah kita mengambil andil, mengambil salah satu langkah untuk apa? Untuk bisa mewujudkan mimpi, terutama mimpi kita dan juga untuk nusa dan bangsa. Artinya berbicara terkait mengenai pemuda, pemuda itu punya peran yang penting terhadap Indonesia yang akan datang, gitu Mbak ya kurang lebih ya. Benar. Baik, Mbak, terkait mengenai tema kita pada hari ini, kita berbicara terkait mengenai prestasi yes, hafalan oke gitu ya. Dan kemarin pada postingan MBS, saya melihat di situ ada ucapan selamat karena telah menyelesaikan hafalan 30 juz gitu ya Mbak. Itu gimana sih Mbak? Mbak berprestasi terus juga Mbak menyelesaikan hafalan 30 juz, itu gimana sih cara meraih dua-duanya itu? Tentunya pasti adanya kerja keras ya. Pasti adanya kerja keras, terus kemudian doa dan tawakal. Tapi yang jelas ketika kita belajar agama atau ketika kita mau belajar Quran, segala sesuatunya nanti itu bakalan lebih mudah. Kalau kita belajar Quran, segala sesuatunya akan lebih mudah. Karena kan di dalam Quran surah Toha ayat 2, di situ Allah jelaskan, Muhammad, aku tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu menjadi susah. Apalah kita sebagai umatnya Muhammad. Oleh karena itu, ayo generasi muda untuk bersemangat belajar agama, apalagi khususnya itu menghafal Al-Quran. Insya Allah prestasi selanjutnya akan kita raih, akan dimudahkan setelah itu. Karena kalau sudah perkara akhirnya kita selesaikan, dunia bakalan ngikut gitu Mbak ya. Iya. Oke, kita berbicara terkait mengenai tips dalam Mbak menghafal Quran, menyelesaikan 30 juz, dan Mbak juga berprestasi. Ada yang juara tausiah, terus juara puisi juga tadi gitu. Itu gimana sih tips untuk sebenarnya menyeimbangkan kedua itu? Pastikan ada tantangan tersendiri nih Mbak, entah bagaimana membagi waktu, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Itu gimana sih kalau dari Mbak sendiri gitu? Iya, kalau ditanya masalah manage waktu, setiap orang pasti punya metodenya masing-masing ya, seperti itu. Kalau anak pribadi berpikirnya seperti ini, mindsetnya seperti ini. Allah menciptakan kita, terus kemudian dengan waktu yang sama. Saya kemudian dengan presenternya juga itu memiliki waktu yang sama 24 jam. Yang membedakan adalah kesibukan masing-masing. Pastinya setiap individu memiliki kesibukan masing-masing, tapi waktunya sama 24 jam. Tergantung dari kita pribadi mau beraksi apa tidak, mau berusaha apa tidak. Seperti itu. Kalau kita berusaha, insya Allah kita pasti akan dapat. Manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Baik Mbak, mungkin bisa di-spill kali dalam waktu 24 jam itu. Kita waktunya sama 24 jam dikasih sama Allah gitu, dan masing-masing dari kita beda-beda gitu mempergunakan waktunya. Ya. Coba deh Mbak, dari bangun tidur gitu sampai ke tidur lagi tuh kegiatan dan aktivitasnya ngapain aja sih sehingga kita
bisa memanajemen waktu dengan baik itu? Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 ngapain gitu? Kalau untuk generasi muda ya, kalau untuk generasi muda, apalagi yang non pesantren gitu, yang non pesantren, kemudian mau menghafal Quran itu, insya Allah pasti dimudahkan kok. Tapi yang penting itu harus bisa manage ini sih sebenarnya. Kalau sudah bisa memanage ini, insya Allah waktunya juga pasti akan bisa, karena yang lebih banyak itu waktunya tentang ini, bukan tentang Quran ya, seperti itu gitu. Jadi kalau untuk masalah waktunya kan kita beribadah ya, maksudnya kan ada tuh sepertiga malam ya, dimana kita bangun kemudian minta tuh sama Allah, pengen dimudahin hajat dan segala macamnya gitu kan. Terus habis masuk ke subuh, dari malam itu ngafal, terus kemudian masuk ke subuh lagi, terus istirahat kan sebentar, mandi apa segala macam, lanjut lagi gitu. Ya dikurang-kurangin, kalau mau ya sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bicara. Insya Allah bakalan selesai itu. Baik. Mbak, berapa jam sehari sih tidur? Tergantung dari semangatnya di hari itu gitu. Kalau misalnya lagi semangatnya ya paling sekitar 4 jam atau 5 jam. 4 jam atau 5 jam. Itu paling lama atau paling bentar? Biasa juga sampai nggak tidur, biasa semalam gitu. Kalau tidur, ya? pengen memang ngejar targetnya tuh selesai gitu. Karena kan kita punya tujuan masing-masing ya, punya targetnya masing-masing. Setelah ini nih, apalagi nih. Dan itu menjadi tantangan sendiri untuk kita. Pengen nyelesain ini dulu, habis ini baru ini. Jadi ada tantangan tersendiri, kemudian bisa cepat gitu meraih itu semua gitu. Atas izin Allah. Oke. Belajar dan menghafal. Mbak lakuin itu di waktu malam kah? Kalau belajar ada sendiri waktunya kan. Iya. Kalau belajar biasa kuliah gitu. Kuliah ya kan ada jadwalnya tuh. Jadi kuliahnya itu belajar kan kita punya waktu tuh di malam sama di subuh. Itu kan belum masuk belajar ya. Nah, jadi waktu belajar itu digunain fleksibel. Kalau misalnya ada lagi jadwal ya udah kita kosongin waktu untuk belajar. Kalau udah free, kalau udah selesai, kita luangin waktu untuk Quran. Nggak ada, kalau capek ya wajar lah ya, namanya manusia. Tapi kalau capek terus gitu kan, nggak mau terus bangun untuk mengejar mimpi ya kapan kan. Kok kan kita yang akan menentukan gimana sih masa depan nanti gitu. Kalau mudanya aja kita pakai untuk rebahan, tapi bukan untuk produktif seperti itu. Bukan produktif untuk mengejar prestasi, karena kan prestasi itu sangat banyak ya, bukan hanya tentang prestasi akademik, tapi juga non akademik. Jadi ya ayolah semangat, di mana fashion kalian, di mana bakat kalian, ya tumpahkan di situ, raih. Baik Mbak, sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Yanti untuk kemudian menyelesaikan hafalan 30 juz dan juga tetap berprestasi? Itu yang memotivasi Mbak Yanti itu apa sih? Saya kira sama ya seperti teman-teman anak generasi muda yang menghafal juga di luar sana. Pertama itu pasti karena orang tua ya. Siapa sih yang nggak pengen ngebanggain orang tua? Siapa sih yang nggak pengen memberikan mahkota yang luar biasa di surga nanti untuk orang tua? Terus kemudian motivasi yang kedua itu adalah saya mindsetnya seperti ini. Walaupun saya masih muda tapi mindsetnya seperti ini. Kelak saya juga akan menjadi orang tua, dan saya ingin menjadi orang tua yang seharusnya lebih dari saya ingin menjadi orang tua yang lebih baik ketika nanti anak-anak nanti tumbuh dewasa atau itu bisa belajar sama saya langsung seperti itu. Jadi saya pengen jadi orang tua yang memberikan pengajaran itu sendiri seperti itu. Ketika nanti ditanya apa sih prestasi yang dulu kita raih gitu, dan kita nggak malu untuk itu. Kita pernah ini dan segala macamnya. Karena kan seorang ibu dalam madrasatul ula adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kita sebagai wanita, sebagai generasi muda khususnya wanita, ya harus semangat untuk itu, harus semangat untuk belajar. Terkait mengenai Al-Quran dari 30 juz yang udah Mbak hafal nih, berarti kan ada 114 surah nih kan, 114 surah kira-kira seperti itu. Nah, dari 114 surah ini, dari 6.236 ayat gitu kira-kira, ayat mana sih yang menjadi favorit? Iya, yang favorit, yang kira-kira wah ini kena banget nih, sama banget nih sama diri gue gitu. Gitu Mbak, apa sih? Ada nggak? Surah ada semuanya yang menjadi favorit ya. Yang paling pas gitu. Paling favorit itu ana pribadi Al-Qiyamah, Al-Muzammil sama Ad-Duhan. Oke, itu surah ya. Kalau misalnya yang ada nggak yang potongan ayat gitu atau apa gitu? Potongan ayat itu di Quran surah Al-Qamar. Quran surah Al-Qamar di situ ya. Di situ Allah jelaskan 4 kali tuh, berturut-turut Allah jelaskan 4 kali. Allah bilang Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Maka siapa yang mau kata Allah, siapa yang mau belajar, siapa yang mau menghafalnya. Allah sendiri yang bilang tuh 4 kali berturut-turut dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Allah mudahkan Al-Quran bagi siapa yang mau
belajar, bagi siapa yang mau menghafalnya, pasti Allah mudahkan kok. Segala sesuatu yang baik itu pasti Allah mudah, tinggal kitanya aja yang meminta sama Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, terus belajar, terus berdoa, seperti itu. Baik, terakhir deh Mbak, Ya. pertanyaan dari saya gitu ya sebelum closing statement. Kebanyakan sekarang anak muda, misalnya dia, ini nggak semua ya, tapi ada beberapa lah, ada banyak yang saya lihat di kota Tarakan ini gitu khususnya. Ketika dia jago Quran, ya udah jago ngapal Quran aja gitu, nggak terlalu berprestasi misalnya. Terus kalau dia anak yang berprestasi, ya udah berprestasi banget, tapi nggak hafal Quran, bahkan nggak tahu sama sekali tentang Al-Quran gitu, tentang agama gitu. Nah, tuh gimana sih Mbak ngelihat kondisi yang ada seperti itu? Pastinya itu tadi ya, yang seperti yang bilang, berbicara tentang muda itu berbicara tentang pilihan sikap yang optimis dan pesimis. Tapi poin plusnya, ada hal positif di sana. Mereka bisa mengembangkan bakatnya di hal-hal yang positif. Ya, betul. Tapi alangkah baiknya akhiratnya juga tidak ketinggalan, seperti itu. Alangkah baiknya akhirat tidak ketinggalan. Alangkah lebih baiknya lagi itu balance antara prestasi non akademik, terus kemudian belajar agama juga, belajar Quran juga, karena itu bekal kita di akhirat nanti. Dibalancekan, diseimbangkan antara prestasi dunia dan juga prestasi akhirat. Insya Allah itu akan jadi akan jadi hal-hal yang terbaik loh untuk kita untuk kehidupan kita ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanti gitu ya, terkait mengenai berprestasi itu seperti apa, terus teman-teman yang mau menghafal itu seperti apa gitu ya. Dan sangat luar biasa sekali, sayang waktu yang membatasi kita untuk melanjutkan pembicaraan kita. Mbak, terakhir sebagai closing statement kepada teman-teman penonton kita yang ada di luar sana, supaya mereka sesuai dengan tema kita pada hari ini, prestasi yes, hafalan juga oke. Itu gimana sih kiat-kiat, tips, motivasi ataupun petuah dari Mbak Yanti? Kalau gitu. Bismillah, tipsnya dari Ana pribadi, itu tadi, kita punya waktu sama 24 jam dan setiap kita pasti punya kesibukannya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah terus berkarya, terus belajar. Kemudian kalau misalnya teman-teman di luar sana bukan dari background keluarga yang agamis, kemudian bukan dari pondok pesantren, tapi ingin menghafal Quran, itu bisa kok. Segala sesuatu yang baik pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan bisa. Yang penting teman-teman mau berusaha, kemudian teman-teman mau beraksi untuk itu. Bukan hanya punya keinginan, tapi tidak diwujudkan. Punya keinginan, terus kemudian tunjukkan aksinya. Dari anak pribadi, kalau kita dengan Quran, insya Allah Quran akan membantu kita, akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa menyelesaikan prestasi-prestasi selanjutnya atau mewujudkan prestasi-prestasi selanjutnya. Yang penting itu tadi, kita mau berusaha, kemudian kita berdoa, kita tawakal sama Allah, pasti Allah akan mudahkan. Tidak ada tips-tips yang signifikan ya, tapi yang jelas kalau teman-teman punya niat, kemudian niatnya itu baik, maka wujudkan itu. Beraksilah, berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu aja dari Ana, semoga bermanfaat ya. Kita di sini sharing, kita sama-sama belajar. Ana mengutip satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini Ana menasihati diri Ana pribadi dan juga teman-teman semuanya untuk terus semangat belajar, untuk terus menghafal Al-Qur'an, hafalannya oke, terus kemudian prestasinya juga yes. Jadi di antara keduanya bisa balance. Mungkin itu aja dari Ana. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yanti. Kita berbicara banyak terkait mengenai prestasi, terkait mengenai hafalan, bagaimana teman-teman bisa untuk menyeimbangkan keduanya, bagaimana teman-teman itu bisa mewujudkan segala sesuatunya. Ternyata kuncinya adalah ketika hal itu baik, melakukannya semua karena Allah, pasti Allah akan mudahkan. Begitu tadi kira-kira kata Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Yanti sudah hadir dan main-main ke program Ngeteh kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe gitu ya. Sampai jumpa di program-program Ngeteh kita berikutnya. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.